Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi, Pak Ahmad, Pak Muhammad, Pak Johnson. Silahkan untuk menggunakan virtual background yang sudah kami kirim. Mohon maaf agak terlambat. Hmm, Baik, Pak. Untuk me- mendownload virtual background yang sudah eh, kami share di eh, iya. Nah, itu berapa? Salam ya Bapak. Dengar saya? Iya, halo. Oh, saya tak dengar. Virtual background sudah bisa di-download. Saya kirim lagi. Ada di kolom chat. Ya, di kolom chat. Mungkin bagi Assalamualaikum. yang Waalaikumsalam. Ya, Bagi dengar yang suara. baru masuk mungkin belum bisa ini. Ini saya share Ulang-ulang. saya share lagi. Ya, di sila. Maaf Pak, apakah kamera saya terbalik di sana? Iya, terbalik. Oke, baik. Ini lagi saya cari setting. Baik. Setting kamera display. Ya, salam. Kami Muhammad Nurkolis dari UPN Veteran Yogyakarta. Di sila untuk eh, mendownload virtual background. Oke, akan saya share lagi bagi yang baru masuk.
Mas Fauzi, belum bisa muter videonya. Itu di preview kalau video setting. Nah, udah itu udah aman. Tapi kurang kurang turun kameramu, cuma kelihatan rambut. Oke. Oh, gitu kan Eh, kelihatan gantengnya. Prof, mohon Iya, maaf, menekan saya PC. iya. Dari PC saya tak ada voice. Eh, ya, bagaimana Ibu Ibu Anur ya? Maaf. Eh, voice-nya, oh sekarang di mute ya? Masih mute. Saya guna, saya gunakan telepon sebab saya tak dengar profnya. Oh, kalau suara saya sekarang bisa didengar? Saya menggunakan telepon. Oh, begitu. Baik, baik. Jadi untuk voice-nya pakai telepon, Ya, kemudian komputer pakai ya. desktop gitu ya. Baik, tidak apa, ya. Ah, saya oh, oke, Prof. Ya, oke, thank you. Ya, alhamdulillah kini sudah ada 14 eh, orang. Ibu Siska mungkin bisa di-share lagi untuk virtual background-nya, karena bagi yang baru join, mungkin belum bisa menggunakan virtual background. Ini mau saya bagi kembali virtual background-nya. Sudah, Prof. Oh ya, oke. eh ya, bagaimana kalau eh, kita nama kemudian ada dari country atau eh, ya negara begitu ya, supaya kelihatan ya ini eh, ya kita rename ya, kita pakai negara ya, kita pakai negara. Banyak ya.
Kalau 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 bisa ya, saya belum berhasil. Klik participant and then rename. Partisipan. Partisipan ya, Participant, pilih nama kita, lalu rename. digeser ke sebelah kanan ada 3 dot. Assalamualaikum Bro Nur. Waalaikumsalam. Nanti ada Nanti Prof. off on Baik, ya, baik, off on ya. baik. Oke. Ya, ya jadi tolong nama kemudian eh, apa, kemudian negara begitu ya. Jadi ya supaya kita bisa mengenal. Ya, ini alhamdulillah kita sudah banyak dari peserta. Ada siapa satu, eh, Pak Us dari Indonesia, Ibu Anur ya dari Malaysia ini, Pak Didi Saidi dari Indonesia. Kemudian ada yang dari Jepun ya, eh, Ibu Erni Johan dari Jepang. Kemudian Mbak Evi Rahmawati Indonesia, Firdaus Fauzi Indonesia, Johnson ini Indonesia. Lalu kemudian Partoyo, wah ini saya balik-balik ya. Indonesia, pagi. UPN Jogja ya. Kemudian Pak Laponda, ini juga dari Indonesia. Wah ini ada Pak Inkorena Soekartono ya. Ini wah ini teman sejawat tuh ya waktu di Jepang ya. Tapi sepertinya ini on behalf apa Universitas ini ya di Jakarta ya. Halo Pak Inkorina. Kemudian Pak Laponda, Pak M. Aizat Malaysia. Kemudian Fahmi Prakosa, Ibu Yanisworo ya dari Indonesia. Oh, ini juga dari Taiwan. Ini Pak Reza, Ya, selamat Reza Fikri pagi. dari ya, selamat pagi. Ya, jadi sudah cukup banyak pesertanya. Saya harapkan dari Myanmar karena juga ada student dari Myanmar ini ya. Semoga bisa gabung. Ya. Baik, disilahkan Bu Anjar untuk bisa eh, memulai. Baik, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Yang terhormat, Bapak Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Tanah, Prof. Susila Herlambang, kemudian Bapak Koordinator Program Studi Magister Ilmu Tanah, Prof. Nurholis, kemudian Prof. Azad belum datang, nggih, dan juga Prof. Hasmadi dari Ilmu dan dari UPM. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari Indonesia, dari Malaysia maupun dari belahan dunia yang lain, kemudian juga rekan-rekan mahasiswa dan juga hadirin semuanya. Perkenalkan, saya Anjar Cahyaningtyas dari jurusan Ilmu Tanah UPN Veteran Yogyakarta. Saya mengucapkan selamat datang dalam acara joint seminar dan diskusi mengenai Tropical Land Management yang diselenggarakan atas kolaborasi antara Magister Ilmu Tanah UPN Veteran Yogyakarta dengan University Putra Malaysia dan juga Elmu. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, tanpa menunda waktu, marilah kita memasuki acara inti, yaitu seminar dan diskusi dengan pembicara ada Dr. Nur Aizah dari Elmu, kemudian ada Saudara Fauzi dari UPN Veteran Yogyakarta, dan juga ada Saudara Muhammad Aizat dari UPM
Malaysia, University Putra Malaysia. Seminar dan diskusi ini akan dipandu oleh Koordinator Program Studi Ilmu Tanah, Profesor Nurholis. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Silahkan, Prof. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang saya hormati eh, Azad dari Ilmu, Prof. Hasmadi dari UPM, yang memang belum bisa hadir. Kemudian eh, Dr. Nur Aziza Abu Bakar, ya, Dr. Nur Aziza Abu Bakar eh, dari Ilmu. Kemudian Firdaus Muhammad Fauzi, ya, ini student dari eh, eh, Master of Soil Science dari UPN Jogja, Indonesia, dan Muhammad Aizat bin Syari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Selamat pagi. Ya, oke. Ya, dari UPM, University Putra Malaysia, begitu ya. Eh, ya, terima kasih sekali dan alhamdulillah ini merupakan yang pertama ya kita eh, melaksanakan joint seminar ya untuk ketiga university ini ya. Dan harapannya ini nanti kita setiap ya syukur ya setiap saat semester ya setiap kita agendakan. Saya kali ini hosted by Mas Program of Cell Science di UPN Jogja, kemudian nanti eh, semester berikutnya di Sila apakah dari UPM dulu atau dari ilmu dulu gitu ya. Nah ini dalam rangka kita menjalin silaturahim ya. Dan harapannya nanti kita bisa juga untuk kita eh, apa kembangkan ya kita develop ya misalnya ini ada yang dari Japan ini kolega kami dari eh dari maaf Ibu Erni Ini dari Ehime ya Ehime University gitu Himbe ya University, iya. gitu ya Ehime Assalamualaikum. University gitu. Salam ya ini harapan kami begitu dan kami juga sebenarnya mengundang kolega kami dari Murray State University ya karena kami punya jaringan gitu ya cuman belum bisa join ya. Nah untuk itu eh, kita akan mulai untuk join seminar pada pagi hari ini ya. Kita dengan ketiga pembicara begitu ya. Yang pertama dari Dr. Nur Azizah Abu Bakar dari Ilmu Representatif ya dengan topik Land Law and Governance in Malaysia ya. Kemudian yang kedua Firdaus Muhammad Fauzi akurasi data sekunder soil grid uh, 20 sorry 250 meter 2.0 FAO ya dengan berbagai kedalaman tanah dan penggunaan lahan ya. Kemudian yang ketiga dari eh, bin Syari dengan topik Land Use Change and Sustainable Tropical Land Management in Highland Areas. Ya. Nah ini eh, masing-masing presenter diberi kesempatan untuk 15 menit ya atau 15 minutes untuk menyampaikan paparannya. Kemudian nanti kalau bahasa apa Malaysia apa bentangannya, membentangkan gitu ya. Ya, ya kita sama ngerti gitu ya. Nah, untuk itu setelah itu nanti kita akan ada discussion begitu. Oke, untuk yang pertama eh, Ibu Dr. Nur Azizah Abu Bakar dari Ilmu Representatif ini disila untuk membentangkan atau mempresentasikan kalau di Indonesia gitu tentang Land Law and Governance in Malaysia. Ya, disila 15 menit. Silahkan, Ibu Nur.
Terima kasih, Prof. Ya, Uh, saya terpaksa menggunakan uh, telefon sebagai suara sebab PC saya tak boleh digunakan. So, oke. Mohon di slide share. okey. Saya Dr. Nurazia daripada Elmu University Malaysia. Tajuk saya hari ini adalah pengenalan kepada sistem pentadbiran tanah di Malaysia secara umum sahaja, ya, sebab ianya tidak perlu terlalu mendalami undang-undang di Malaysia. Dia agak bergema, ya. Sekejap. Di Malaysia, undang-undang tanah di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia, tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Namun, aksar utama undang-undang tanah digubal oleh Parlimen pada tahun 1965 untuk tujuan penyeragaman undang-undang tanah di Semenanjung Malaysia, dikenali sebagai Kanun Tanah Negara 1965, dan di revamp pada 2020 dikenali sebagai Kanun Tanah Negara Akta 828 tahun 2020. Setiap negeri di Semenanjung Malaysia menerima pakai dan mempunyai peraturan undang-undang tanah negeri. Contohnya, peraturan tanah negeri Selangor, namun konsep tolerance system yang menjadi asas kepada KTN adalah seragam di semua negeri di Semenanjung Malaysia. Maksudnya, KTN digubal di seperingkat persekutuan, bila ingin diguna pakai di negeri-negeri akan menerimanya dan membuat suatu peraturan undang-undang tanah menerima pakai KTN tersebut. Ya. Namun setiap negeri boleh mengenakan bayaran untuk cukai tanah, yuran pendaftaran urus niaga tanah berdasarkan kepada kadar yang disetujui oleh pihak berkuasa negeri. Jadi sekiranya ingin mendaftarkan pindah milik sebenarnya, contohnya di Johor, yurannya adalah berlainan dengan di Selangor, begitu juga dengan Kedah. Dan itu adalah kuasa budi bicara setiap negeri untuk mengenakan yuran tersebut, ya, mengenakan yuran urus niaga tersebut. So, konsep utama undang-undang tanah di Malaysia terdapat di dalam Seksyen 340, di mana ia jelas menyatakan tentang pendaftaran adalah proses yang menjadikan hak milik tuan punya berdaftar tidak boleh disangkal oleh sesiapa pun. Hak milik tidak boleh disangkal itu walau bagaimanapun boleh dicabar sekira pembuktian bahawa pendaftaran dilakukan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 3402 Kanun Tanah Negara, berlaku contohnya berlaku penipuan, pemalsuan tanda tangan atau dokumen tidak sah. Apakah definisi tanah di bawah KTN? Seksyen 5 menyatakan apa saja di permukaan tanah, semua tumbuhan, pokok dan sebarang lekatan kepada permukaan bumi adalah tanah, termasuk juga pantai dan dasar sungai atau dasar laut adalah tanah. Secara prinsip, ia adalah permukaan bumi dan sebarang lekatan adalah dikatakan sebagai tanah. Tetapi pada tahun 2020, rombakan telah dilakukan kepada KTN, seperti saya nyatakan awal tadi, dan memperkenalkan konsep tanah di bawah tanah, iaitu underground land yang dipanggil sebagai stratum. Jadi stratum juga adalah sebahagian daripada tanah. Peruntukan utama Kanun Tanah Negara 2020 menyatakan hak milik stratum berasingan daripada hak milik permukaan pelan uhur khas perlu dilampirkan pihak berkuasa negeri boleh menetapkan kedalaman yang minimum. Maksudnya di bawah tanah juga adalah hak milik yang boleh diberi milik kepada mana-mana mereka yang berhak untuk mendaftarkan hak milik pegangan mereka.
Dalam konteks Undang-Undang Tanah Malaysia, stratum merujuk kepada yang bagi tanah di bawah permukaan bumi iaitu underground land. Stratum boleh dipisahkan daripada tanah di permukaan ataupun surface land. Maksudnya surface land adalah satu hak milik lain, stratum di bawah di underground land adalah satu hak milik yang berbeza. Ini bermaksud seseorang boleh memegang hak milik atas tanah bawah tanah saja berasingan daripada hak milik atas permukaan. Kenapa wujud konsep stratum ini? Ia meningkatkan penggunaan tanah secara menegak, vertical land use, membolehkan pembangunan bawah tanah tanpa mengambil hak milik tanah di permukaan. Contohnya, pemilik lot kedai tidak kehilangan hak atas tanahnya walaupun ada MRT di bawah. Ia boleh meningkatkan pelaburan ruang bawah tanah, boleh dikomersialkan, disewa atau dipajak secara berasingan. Oleh itu, menjamin hak harta untuk kedua-dua pemilik permukaan dan juga stratum. Jadi saya bercerita tadi ada tanah di atas permukaan dan tanah di bawah permukaan juga. Tapi sebenarnya ada juga tanah yang di atas bangunan bertingkat yang dipanggil sebagai strata. Ya, so kita ada strata, kita ada hak milik di atas tanah dan juga hak milik di bawah tanah dipanggil sebagai stratum. Okey. Sekarang saya masuk kepada kuasa perundingan persekutuan dan PBN. Seksyen 8 di dalam KTN menunjukkan memperuntukkan kuasa persekutuan melalui Ketua Pengarahan Persekutuan iaitu Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG di federal level untuk berunding dengan PBN bagi tujuan membuat pemeriksaan dan perkeliling bagi tujuan menambah baik perkhidmatan pentadbiran tanah di setiap negeri. Kuasa perundingan antara persekutuan juga dilakukan secara rasmi dengan penubuhan Majlis Tanah Negara. So, KTN dibuat oleh pihak federal dan guna pakai oleh pihak berkuasa negeri, tetapi kesinambungannya adalah dengan menggunakan JKPTG di peringkat persekutuan dan juga Majlis Tanah Negara yang boleh dibentuk dan diperakukan di bawah Perlembagaan Persekutuan. So kita ada dua mekanisme untuk membuat perundingan di peringkat persekutuan dengan PBN untuk menambah baik perkhidmatan tanah di Malaysia. So pendaftaran dan pengurusan tanah di bawah kuasa PBN, namun dalam konteks pembangunan tanah PBN perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa perancangan juga untuk membangunkan tanah. Jadi kita ada pihak berkuasa perancang, kita ada pihak berkuasa negeri dan kita ada pihak persekutuan iaitu JKPTG. Ya. Dan di samping itu ada juga satu majlis yang dipanggil sebagai Majlis Tanah Negara untuk menyelaraskan sebarang penambahan baik di dalam pentadbiran tanah. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menceritakan apa ada undang-undang berkaitan tanah selain daripada kanun tanah negara. Yang pertama adalah Akta Warisan Kebangsaan di mana kuasa tanah warisan adalah di bawah hak persekutuan. Apabila sesuatu kawasan tanah diwatakan di bawah Akta Warisan Kebangsaan, tanah tersebut adalah di bawah Pesuruhjaya Akta Warisan Kebangsaan, iaitu melindungi dan mengurus warisan kebudayaan dan sejarah Malaysia. Tanah warisan boleh didaftarkan sebagai tapak warisan oleh Jabatan Warisan Negara. Pemilik tanah tidak boleh membuat sebarang perubahan atas tanah kecuali dengan kelulusan Pesuruhjaya Warisan. Ini satu akta yang memberikan hak kepada persekutuan. Seterusnya, Akta Pembangunan Mineral 1994 di mana Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia memberikan nasihat teknikal dan memastikan eksplorasi dan eksploitasi mineral dilakukan secara mampan. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia adalah peringkat federal. Pihak berkuasa negeri cuma meluluskan lesen pelombongan melalui Pejabat Tanah dan Galian dibuat melalui Enactment Mineral Negeri. Jadi maksudnya pihak berkuasa negeri akan keluarkan lesen, tapi untuk memastikan eksplorasi dan eksploitasi mineral dilakukan secara baik di bawah persekutuan. Yang ketiga adalah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar.
2010. Ya. Ia adalah untuk melindungi spesies flora dan fauna terancam di kawasan hutan. Kerajaan Persekutuan menguatkuasakan perlindungan spesies terancam dan mengurangkan penguasaan negeri di kawasan tersebut, ya, kerana mereka yang akan monitor kawasan yang terdapat spesies flora dan fauna terancam di dalam kawasan hutan. Akta Perhutanan Negara 1994 juga adalah suatu akta yang mengurangkan pihak berkuasa negeri, kawalan pihak berkuasa negeri, kerana ianya terletak di kawasan hutan terletak di hak kepada kerajaan persekutuan. Akta Pelantara Benua 1996 adalah akta yang keempat yang di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Apakah dia pelantara benua? Ia adalah termasuk dasar laut dan tanah di bawah dasar laut, di luar laut kawasan wilayah Malaysia, kawasan bersambung secara semula jadi dan tanah besar Malaysia, meliputi sehingga 200 batu nautika atau lebih tergantung kepada kedudukan geologi dan geografi. Ia adalah hak milik kerajaan persekutuan. Jadi apa pun yang ingin dilakukan di pelantara benua adalah tertakluk hak kepada kerajaan persekutuan. Seterusnya adalah Akta Laut Wilayah 2012, iaitu sehingga 12 batu nautika dari garis pantai, bidang kuasanya adalah terletak hak kepada kerajaan persekutuan. Jadi undang-undang yang saya ceritakan sebentar tadi adalah di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, walaupun bidang kuasa tanah di bawah perlembagaan adalah bidang kuasa pihak berkuasa negeri. Sebagai kesimpulan, mengikut definisi tanah di bawah Seksyen 5, tanah meliputi permukaan bumi, bawah permukaan, tumbuhan dan sumber asli. Secara tradisinya, hak milik tanah merangkumi keseluruhan ruang atas dan kawasan bawah permukaan to the center of the earth. Namun, pindaan Kanun Tanah Negara pada tahun 2020 memperkenalkan konsep stratu melalui bahagian 5A membolehkan tanah bawah tanah ataupun underground land juga boleh dilupuskan secara berasingan. Konsep ini menandakan evolusi penting dalam pengurusan dan penggunaan tanah secara menegak di Malaysia. Pada masa yang sama, untuk tujuan pengurusan tanah dan hasil bumi yang lebih efisien, undang-undang digubal untuk meletakkan hasil sumber asli bumi di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Saya rasa saya habis dari kesimpulan tersebut. Dengan itu, terima kasih. Tanah itu lebih berharga daripada emas kerana ia adalah tempat hidup dan warisan. Sekian. Luar biasa. Ya, wah luar biasa ini Bu Nur Aja. Sebagai closing statement ya. Jadi tanah itu lebih berharga ya daripada emas ya. Memang betul karena eh, kalau di Indonesia itu sebagai tumpah darah begitu ya. Begitu ya. Saya pikir luar biasa ini dari Bu Nur Azizah ya, dan tadi sudah disampaikan tentang semacam undang-undang ya. Kalau di Indonesia itu ada undang-undang agraria ya yang sudah 1960-an gitu ya. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan tentang soil atau tanah ya. Kemudian ada stratum itu kalau tadi underground ya di bawah tanah, lalu kemudian ada strata ya. Nah, kemudian juga tadi disampaikan tentang PBN ya, pihak berkuasa negeri begitu ya kalau saya sampaikan ya. Dan kemudian ada disampaikan juga 5 jenis akta ya. Akta warisan kebangsaan, akta pembangunan mineral, ya, kemudian akta pemeliharaan hidupan liar, kemudian akta perhutanan negara, dan akta perantara benua begitu. Wah ini oke, ini sudah ya karena memang beliau sebagai eh, apa pakar ya di bidang
land law begitu ya. Saya pikir ini sangat apa dapat memberikan pemahaman kepada kita ya pengetahuan tentang bagaimana pengenalan sistem pentadbiran ya. Pentadbiran itu kalau eh, di bahasa Inggris kan apa Ibu? Boleh kita ini pentadbiran? Pentak pentadbiran adalah administration. Oh, administration baik. Ya, jadi tentang soil administration ya di Malaysia begitu ya. Baik, jadi nanti silahkan untuk bagi yang akan memberikan komentar atau diskusi, tetapi kita akan mendengar dulu eh, eh, paparan ya atau pembentangan begitu ya dari Saudara Firdaus Muhammad Fauzi. Sudah bisa ini, bisa dites dulu, Saudara Firdaus Muhammad Oke, Pak. Fauzi. Halo, Oke. ya oke. Ini student Magister Ilmu Tanah atau Master of Soil Science di UPN ya tentang akurasi data sekunder soil grade 250M ya 2.0 FAO ya dengan berbagai kedalaman tanah dan penggunaan lahan ya. Disilakan Saudara eh, Fauzi. Baik. Apakah sudah masuk slide saya? Sudah? Oh ya, mohon maaf, eh, mohon bisa mengisi apa eh, presensi ya. Kalau bahasa Indonesia presensi, kalau bahasa Malaysia apa ini? Apa ya? Yang sudah di-share di Google Form yang sudah disediakan kami, dipersilahkan. Ya, silakan, Saudara Firdaus Fauzi. Oke, terima kasih Prof. Nugororis atas kesempatannya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di join di seminar ini. Saya akan memaparkan progres penelitian saya yaitu akurasi data sekunder soil grid 250 meter 2.0 FAO berbagai kedalaman tanah dan pengguna lahan. Ini berdasarkan dari data-data FAO yang saya susun bersama dengan Bapak Parto SPMP PhD selaku dosen Magister Ilmu Tanah UPN Veteran Yogyakarta. Dan mengapa Soil Grid 250 meter 2.0 Soil Skill itu sistem informasi yang bisa menghasilkan tanah global melalui model pembelajaran dari mesin learning gitu berdasarkan dari data profil tanah serta data-data yang lainnya gitu dan ini adalah yang perlu digarisbawahi Solid Grid ini sebenarnya sangat membantu sekali untuk dalam survei tanah begitu karena dia bisa mendapatkan tanah dari kedalaman 0 sampai 200 cm begitu. Jadi ini sangat membantu sekali teman-teman untuk soil science utamanya itu dalam pengambilan data atau keputusan data di awal begitu. Jadi memang itu soil science ini sangat membantu secara data sekundernya begitu. Nah, bagaimana dalam websitenya gitu? Mungkin teman-teman yang belum pernah masuk ke dalam websitenya silakan untuk bisa mungkin maksudnya solidgrid.org akan menampilkan data peta dunia begitu dan itu ada physical soil, ada chemical, ada soil class dan ada soil profile gitu. Dan tampilan datanya seperti ini. Mungkin teman-teman kalau belum pernah mengakses akan saya perlihatkan gitu. Jadi salah satunya adalah kita bisa melihat di sini ada salah satu contohnya di sifat fisik atau physical soil gitu dari kedalaman 0, 05, 5, 15 cm, 15, 30, 30, 60, 60, 100 sampai 100 sampai 200 cm gitu. Dan ini bisa kita pilih nanti disesuaikan dengan lokasinya gitu. Nah, ini untuk dari eh, soil profile-nya itu atau di explore. Jadi teman-teman jika ingin melihat gitu, oh saya ingin melihat langsung bagaimana perubahan datanya dari
topsoil sampai di 200 cm begitu. Nah, ini sudah bisa ditampilkan datanya gitu secara grafik profil tanah gitu. Jadi sudah langsung bisa lihat kalau kita misalnya kita ingin melihat dari clay content atau lempung gitu dari atas sampai bawah itu sudah bisa kita lihat secara langsung gitu. Dan kemudian bagaimana SolidScript bisa menampilkan data begitu. Jadi kok kenapa di satu dunia itu dia bisa menampilkan data dimanapun itu berada gitu. Jadi memang ada yang namanya data provider gitu. Jadi ada kontributor, kemudian dimasukkan ke dalam ISRIC gitu. Kemudian dia olah datanya begitu dari WOSIS atau World Soil Information-nya gitu dan dia pecah lagi menjadi metadata yang akhirnya menjadi voice internalnya adalah salah satunya adalah soil grid gitu. Dan data provider ini banyak data-datanya dari profil tanah maupun dari data tanah dari FAO itu sendiri. Kemudian teman-teman jika ingin mengecek data profil tanah di masing-masing negara atau kota atau mungkin di suatu wilayah, itu bisa kita lihat bahwa ini ada tandanya. Di Indonesia dalam Sabang sampai Merauke itu hanya 233 data profil tanah yang masuk ke dalam WOSIS begitu. Jadi itu sangat sedikit gitu. Makanya ini penelitian yang sangat menarik untuk selalu mengupdate tanah-tanah di Indonesia begitu. Jadi hanya 233. Mungkin teman-teman dari Malaysia atau dari Jepang atau dari Taiwan ingin melihat datanya juga bisa di website ini gitu. Nah, ini nih salah satunya bahwa di mana letaknya. Nah, ini yang warna oranye ini adalah lokasi titik profilnya ada di Cilacap, sedangkan di Yogyakarta itu belum ada. Tetapi sudah bisa menghasilkan data gitu. Meskipun tidak ada profilnya yang ada di survei dan diupload di WOSIS atau di ISRIC gitu, jadi bisa menampilkan data gitu. Karena berdasarkan dari data-data tanah atau geologi juga, jadi bisa menampilkan mungkin data umum gitu, sehingga bisa menghasilkan data soil grid. Nah, di Asia sendiri itu bisa menampilkan data juga, ini dari kurang dari 30 cm ada beberapa data gitu, dan memang Asia termasuk yang paling sedikit gitu untuk memberikan data gitu ke WOSIS World of Soil Information. Dan ini adalah salah satu penelitian saya, yaitu saya mengambil dua, yaitu ada pH dan SOC atau Soil Organic Content gitu, yang di sini menggunakan metode analisisnya disesuaikan dengan mereka gunakan gitu, agar eh, lebih akurat gitu, disamakan. Dan metodologi penelitian saya ini sangat simpel, yaitu adalah mengambil data sekundernya berdasarkan dari citra satelit untuk mengetahui penggunaan lahannya yang terbaru sudah maupun di laboratorium saya uji atau saya ambil di kecamatan dan atau Godean District. Dan bisa kita lihat di sini beberapa sudah saya olah untuk ini ada dari 5,5 sampai 5,9 untuk data-data pH yang tersebar di Godean begitu. Dan ada juga data-data yang tidak ada gitu. Dan ini memang di daerah padat pemukiman. Dan ini juga sama. Jadi biasanya mereka menampilkan data jika data tidak ada biasanya itu penuh dengan pemukiman begitu. Untuk data organiknya juga sama. Data organiknya. Dan kemudian ini adalah citra satelit yang tanggal 22 Juli kemarin dari Google Earth yang saya olah digitasi secara manual untuk mendapatkan peta penggunaan lahan. Gitu. Jadi memang banyak di Godean itu banyak sawah dan tegalan dan pemukimannya selalu berkembang setiap tahunnya. Begitu. Dan data pendukungnya karena World of Soil Science atau FAO itu menggunakan data tanah mereka yaitu WRB.
gitu. Jadi saya juga mengambil data geologi ya sebagai data pendukung gitu, dan data jenis tanahnya saya juga ambil untuk karena mereka mengambilnya secara umum gitu. Dan penelitian terdahulu bahwa the main feature of this validation soil grid is use zero soil sample in study area. Jadi memang ini ya, bahwa di tempat itu memang belum ada datanya sama seperti saya bahwa di Jogja itu belum ada untuk soil profile database-nya begitu. Jadi saya juga yang mengambil apakah itu akurat atau tidak gitu. Dan yang kedua adalah bahwa ada juga yang dia sudah memprediksi dari soil organic content-nya itu sudah improve dari sebelumnya begitu. Apakah itu juga ada penambahan data-data yang lainnya di soil grid sehingga dia lebih akurat ke depannya. Nah, ini adalah salah satu kenapa juga penting bahwa mari kita menjadi kontributor gitu di WOSIS gitu, karena tidak hanya institusi ekspor itu bisa input data, tetapi mungkin kembali lagi ke regulasi atau aturan di negara masing-masing, apakah data tersebut boleh disebar, karena ini adalah termasuk open data source gitu, jadi eh, apakah boleh dari sebuah penelitian atau hanya seseorang boleh mengambil data kemudian dianalisis secara manual dan kemudian diupload gitu? Karena mungkin ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan menjadikan open data source gitu. Terima kasih. Baik, thank you. Terima kasih, Saudara Fauzi. Ya, Eh, memang kita di dalam eh, apa melakukan bagaimana kita mengembangkan adanya Global Soil Map atau GSM, ya, yang sebenarnya sudah lama dikembangkan, dan waktu tahun 2009 ya kita bekerja sama dengan Sydney University, ya kita melaksanakan waktu itu internasional seminar ya di Jogja waktu itu ya. Kita berusaha untuk bagaimana kita mengembangkan Global Soil Map itu, dan bagaimana kita dapat menambahkan soil data eh, yang untuk supaya apa eh, World Global Soil Map itu atau tadi WOSIS, ya, WOSIS Soil Profile Database itu bisa lebih banyak sehingga lebih akurat begitu. Nah, ini Saudara Fauzi itu akan melakukan apa checking gitu ya tentang akurasi dari eh, apa eh, soil grid tadi yang ada di Indonesia, yang hanya only 230 profil data, eh, soil data ya. Nah, sehingga dia kemudian ingin melakukan analisis ya, dan sebagai bahannya itu tadi sudah dikatakan ada eh, peta geologi atau geological map, kemudian soil map, lalu kemudian ada juga land use begitu ya, sehingga nanti eh, berdasarkan dari eh, apa data dari WOSIS tadi, ya, soil grid itu, lalu kemudian apakah memang mempunyai akurasi yang bagus begitu ya. Nah, ini ada satu mahasiswa yang dari Myanmar, mungkin hadir nggak ini, Saudara Tadarsin ya, itu saya minta untuk mengambil data ini ya untuk penelitian land suitability untuk elephant habitat begitu ya. Jadi untuk apa eh, habitat bagi gajah ya di Myanmar. Baik, untuk itu ya memang masih ada permasalahan, yaitu bagaimana tentang di secara hukum
Ya, secara legal itu apakah juga eh, bisa sampai ke diizinkan begitu ya? Karena sekali lagi karena ini adalah merupakan open source, ya, open data source begitu. Oke, thank you. Sekali lagi disila untuk mengisi presensi ya, yang sudah disediakan di dalam link Google Form. Ya. Oke, thank you. Nah, untuk pertanyaan nanti boleh disimpan dulu dan kita akan mendengarkan paparan atau pembentangan dari eh, Saudara Muhammad Aizat bin Syari dari University Putra Malaysia, ya, atau UPM representatif ini dengan land use change and land management area. Baik, disilah Saudara Muhammad Aizat. Assalamualaikum dengar ya. Ya, waalaikumsalam. Dengar Oke. baik dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nurkalis. Salam. Selamat pagi and a very warm welcome to everyone. First of all, I would like to sincerely thank the host university and the organizing committee for this kind invitation and for providing this platform to share and exchange ideas. So my name is Muhammad Aizat Mishari and I'm currently a first year PhD student. I'm working under the supervision of Professor Specialist Technologist Dr. Muhammad Asmadi bin Ismail from University Putra Malaysia as my main supervisor. And Professor I would like to share part of my ongoing doctoral research on land use change and sustainable tropical land management using Cameron Highland, Malaysia as a case study. So I will present this as a short story, starting from what previous study have shown, moving to what we observe on the ground, and finally discussing what this means for sustainable land management. To begin, previous study has consistently shown research in Cameron Highland indicates that intensive agricultural expansion and soil erosion and river sedimentation. These changes are closely associated with more frequent flash flood and landslide. Remote sensing study further show that forest to agriculture conversion on steep slope is a key driver of environmental degradation. Similar findings have been reported in other tropical highland region of Southeast Asia, suggesting that this is not an isolated issue, but a broader challenge facing tropical highland and environment. So to understand why this impact occurs so easily, we need to consider the nature of the landscape itself. Okay, a fragile tropical system. Cameron Highland is a tropical highland system characterized by steep terrain, high rainfall, and ecologically sensitive mountain forest. The elevation range from approximately 800 to 2,000 meters above sea level, with many slopes exceeding 25 to 35 degrees. This naturally increases susceptibility to erosion and landslide. Annual rainfall often exceeds 2,500 to 3,000 millimeters, and intense monsoonal event further increase surface runoff, especially on clear or cultivated land. So this image on this slide illustrates how landslide occur through the interaction of natural and human related factor. Increasing rainfall associated with climate change weaken the soil. Deforestation removes stabilizing root system. Road construction alter slope geometry and drainage, and abandoned farmland become unstable over time. When this factor combines, slope stability is progressively reduced, increasing the risk of a landslide. This vulnerability become more visible when we examine land cover change. So I will start with the first image on this slide.
It showed land cover classification map of the Cameron Highland in 2009 and 2014. The green areas represent primary forests, while other color indicate agricultural land, urban areas, and clear land. When we compare the two maps, we can clearly see a reduction in forested area and expansion of agriculture and clear land. This reflects increasing pressure on the natural environment. So deforestation reduces slope stability, making the area more vulnerable to erosion and landslide, especially during the rainfall. The second image, sourced from online news report, show actual landslide that have occurred in Cameron Highland. These incidents were mainly triggered by continuous heavy rainfall combined with increasing human activities. So agricultural expansion onto a steep slope, together with tourism development and settlement growth. Disturbed soil and reduced vegetation cover. As a result, soil erosion intensified, leading to landslide. Sediment then wash into this change was systematically Spartiata become essential. So we go to the next slide. So what do we already know? Useful the land use change over the time. These pictures show land use and land cover map of Ringlet and Tanah Harta, part of Cameron Island for 2016, 2018 until 2020. Derived from Landsat 8 satellite data. This map clearly show where forest has been converted into agricultural land, helping us visualize a spatial pattern of land use change. However, visual pattern alone are not enough. So we also need to understand the magnitude of this change. When land cover change are quantified, the pattern become clearer. Forest cover in Ringland and Tanah Harta declined from approximately 2,795.57 hectare in 2016 to 2,568.12 hectare in 2020, represent an 8% decrease within just 4 years. In a fragile highland environment, even this level of forest loss can have significant environmental consequence. This raises an important question. Why do some areas experience more severe degradation than others, even under similar land use type? So understanding the process, what is missing? To address this question, the study is guided by view as a of interaction between land use practice, physical and environmental factor, and stakeholder factor. This interaction lead to observable land degradation indicators such as soil erosion, landslide, sedimentation, and hydrological disruption. Understanding this process is essential before we can meaningfully discuss sustainable land management strategy. With this framework in mind, the choice of study area become particularly important. So why Cameron Highland? This slide shows, this picture shows the location of the Cameron Highland in Peninsular Malaysia, highlight in red area. Cameron Highland is located in the state of Pahang, within the central highland region of the Peninsular Malaysia, close to the border of Perak to the west and Kelantan to the north. The map also highlight key towns such as Tanah Harta and Rincang, which serve as the main settlement of tourism center. Major road connect the Cameron Highland to surrounding towns like Tapah and Simpang Pulai, indicating its accessibility despite the mountain terrain. This accessibility has supported agriculture expansion, tourism development, and population growth over time. At the same time, the region remains environmentally fragile. While playing a strategic socio-economic role in Malaysia, this combines characteristics make Cameron Highland an ideal case study for sustainable land management research. So how the study will be conducted? To explore this complex interaction, the study adopt an integrated research approach. GIS and remote sensing are used to analyze land use pattern, land degradation assessment,
help identify environmental risks, and stakeholder perspective provide insight into land management practice. These components are integrated as shown in the flowchart to support more informed and evidence-based land management strategy. From this integration, a key insight began to emerge. Okay, one important insight from this study is that land use alone does not determine environmental outcome. The same land use can produce very different result depending on slope condition and how the land is managed. This idea is captured by this phrase shown on this slide. Same land use, different outcome. This insight lead directly to discussion on sustainable land management. Okay, based on the finding of this study, this slide highlight the key implication for sustainable land management and fragile tropical highland environments such as the Canberra Highland. The diagram shows summarize sustainable land management as an integrated system rather than a single action. At the foundation is sustainable agriculture practice such as crop rotation and agroforestry. It help reduce continuous pressure on land, improve soil structure, and maintain long-term productivity without further enrichment into forested area. Building on this, biodiversity preservation is essential. Habitat protection and species conservation support ecosystem function, particularly in highland areas where natural vegetation play as a key role in stabilization and hydrological regulation. Water management form another critical component, improving irrigation efficiency and promoting rainwater harvesting can reduce surface runoff, minimize soil disturbance, and lower sediment transport into river system. At the top of the diagram is soil conservation, which directly address land degradation issue identified in this study. So measures such as erosion control and contour farming are especially important on steep slope where permanent to erosion and landslide. So overall, this diagram shows the sustainable management require coordinated action across agriculture, biodiversity, water, and soil management, supported by appropriate planning and governance. So, as a conclusion, stepping back, tropical highland are productive yet highly vulnerable landscape. So, land use change in this area is not only a local issue, but one with long-term environmental, social, and economic consequence. The lesson from Canberra Highland highlight the importance of integrated science-based land management approach across tropical region. So with that, I would like to conclude my presentation. Once again, I would like to sincerely thank the host university and the organizer for this opportunity. I would also like to acknowledge the guidance and support from my supervisor at UPM and Elmo. As a first-year PhD student, I truly value feedback and insight from this audience. Thank you very much for your time and attention. I look forward for the discussion. Thank you. Terima kasih. Thank you, terima kasih, Mr. Muhammad Aizat ya. Yes, sir. Sangat bagus ya, luar biasa untuk apa research tentang land land use change ya, from forest to the others like agriculture and then also tourism and also for the settlement development yang dengan adanya land conversion ini land use conversion ini maka kemudian dapat memberikan dampak yang sangat membahayakan seperti erosion and sedimentation kalau di Sumatera ini juga ada banjir bandang jadi high speed flooding high speed flooding ini yang very dangerous dan juga tentang landslide atau bahasa Indonesia longsor begitu and then Mr. Aizat ini bagaimana kemudian melakukan research untuk land use
change ini ya. Dan kemudian bagaimana eh, makna ya, makna dari hasil dari studi itu yang nantinya untuk dipakai untuk for land management begitu ya. Ya, sangat bagus ya. Nah, untuk itu sekarang kita sudah masuk pada uh, uh, discussion begitu. Oh ya, bagi yang belum mengisi Google Form untuk presensi ya, dipersilahkan disila ya karena kami akan mengirimkan sertifikat ya. Ini supaya uh, berguna ya, bermanfaat ya bagi semua yang mengikuti ini gitu. Baik, bagi yang akan mengajukan question ya ataupun komen ya, so please untuk raise hand begitu. Disila, silakan, Saya silakan, Prof. silakan. Oh ya, Pak Laponda, Siap. student untuk Magister Ilmu Tanah. So please, Pak Laponda. Okay, thank you very much, everybody. I am Laponda from the Magister Soil Science UPN Veteran Yogyakarta. I have a question for Bu Dr. Nur Azizah as well for Pak Ci Aizat. This relate regarding what Prof. Nur said about the disaster at the moment in Indonesia, in Aceh and North Sumatra, also West Sumatra. We always talking about the reclamation or the deforestation and etc. Or before we enter the forest or before we land use change to the land use to other function. But we never talk about the economic or the budget for the reclamation or the deforestation costs. That's the main problem in Indonesia because they give only the permit but never have like a monitoring or evaluation to next reclamation or deforestation. So the question is for Bu Dr. Nur Azizah and Pak Ci Aizat as well. What is the mitigation of the soft to encourage that the problem, especially for disaster, landslide and high floods or heavy rainfall, that one, because they always, I mean, the people or the government or always have answer that with the blame of the heavy rainfall, the blame of climate change. The climate change and the heavy rainfall is occur in the world. It's a long time ago. It's always occur. So, what is the solve and the mitigation to I mean to answer that the my question? Okay, thank you very much. Ya, thank you Pak Laponda. So please Ibu Dr. Nur Azizah first, and then berikutnya Mas Aizat. Halo, Bu Dok. Terima kasih. Oh ya, Ada dengar ya? dengar, bagus, Okey. bagus. Berkaitan dengan soalan dikemukakan oleh Encik Labunda ya. Ya. Saya rasa tentang masalah landslides and all itu adalah lebih kepada kegunaan tanah ya. Lebih kepada penggunaan tanah. Di Malaysia kita ada Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah di bawah Akta Perancang Bandar dan Tempatan untuk mengurus soal pembangunan. Tapi masalahnya apabila setiap pembangunan dibuat, the monitoring itu adalah sepatutnya juga daripada pihak berkuasa negeri. Tetapi apabila perancangan pihak berkuasa negeri untuk pembangunan biasanya macam mana saya nak kata ya, lebih mengutamakan pembangunan
compared to melestarikan alam sekitar. Itu juga yang terjadi di Thanks, Malaysia. Satya. Kebanyakan negeri menggunakan proses reklamasi, reclamation of land and all, tanpa mengimbanginya dengan alam sekitar. Dan walaupun undang-undang memperuntukkan tentang perlunya dibuat dulu kajian dan sebagainya, tapi itu dia punya penguatkuasaan agak terpaksa bertempurlah dengan keinginan pihak berkuasa negeri untuk terus maju. Jadilah proses reklamasi, jadilah proses landslides banyak berlaku. Tapi di Malaysia apabila berlaku tsunami tahun 2004, pihak kerajaan telah mula melestarikan pantai dengan menanam lebih banyak pokok bakau and all, ya. Undang-undang tetap ada, Encik Laponda, tapi penguatkuasaannya agak lemah kerana dengan keinginan untuk maju di pihak berkuasa negeri, kerana mereka pihak berkuasa negeri adalah mempunyai hak ke atas tanah di dalam bidang kuasa mereka. Itu saja jawapan saya. Undang-undang tak ada tapi penguatkuasaannya yang kurang. Terima kasih. Thank you. Sangat bagus jawabannya, ya. Jadi ya terkadang pemerintah lebih mengutamakan pembangunan, ya, daripada perlindungan alam sekitar, ya, atau lingkungan kalau di bahasa Indonesia, ya. Dan kemudian untuk di zona pantai, ya, ditanam pokok bakau, ya, atau mangrove forest. Saya pikir ini juga bagus, dan di Indonesia juga untuk lokasi yang sesuai atau suitable untuk mangrove atau bakau ini juga sudah banyak dikembangkan. Ya, sangat bagus jawabannya Bu Nur Azizah. Thank you. Disilah Mr. Muhammad Aizat untuk pertanyaan Pak Laponda. Okay, thank you. That's a very good question. From my perspective, the main issue is actually not the lack of technical solution. We already know many ways to reduce landslide and flood, especially through sustainable land management. So the bigger challenge on the ground is weak enforcement. Saya setuju dengan Dr. Nur Razia. Especially through sustainable land management, the bigger challenge on the ground, as I said, is weak enforcement and limited monitoring of land use planning. So simple explanation, in many highland areas, including Canberra, the rule and guidelines are already there. There are slope limits, land use plan, and environmental regulation. But in reality, enforcement is often weak and monitoring tend to stop after development approval. So over time, farming expand, slope are modified, and small shades to go unnoticed until a disaster happen. So why this matter for mitigation? So even if we promote good practice like soil conservation, better drainage, or sustainable farming, they will not be very effective if land use on steep slope continues without proper control. So as I said before, weak monitoring allow risky land use to continue, which increase landslide and flood risk, especially during heavy rainfall. So my suggestion, we need to improve for mitigation to work. We really need stronger enforcement and continuous monitoring. This include regular site inspection and better use GIS and satellite data to track land use change over time. Catching problem early is much easier than dealing with disaster later. Buat kata pepatah Malaysia, maksudnya kita tindakan dahulu sebelum jadi lebih parah. So, Kesel closing line. So in short, mitigation is not just about technical measure, but about making sure the rules are actually followed and monitor on the ground. That's all. Thank you. Okay, thank you. Ya, oke, thank you, ya. Jadi sangat penting adalah enforcement, ya. Law enforcement ini sangat penting, ya. Dan kemudian juga bagaimana untuk mitigation, ya.
Dan tadi juga disampaikan tindakan terlebih dahulu ya sebelum parah. Ya, ini sangat bagus ya. Jadi eh, tidak ada gunanya kalau ada monitoring tetapi tidak ada tindakan dini ya atau tindakan awal begitu ya. Mungkin begitu. Eh, Pak Laponda sudah cukup untuk apakah masih ada yang di ini? Ya, saya kira cukup, tapi eh, law enforcement itu hubungannya karena polisi ataupun officer yang bertugas law enforcement tuh dia yang pejabat yang mengutip Pak, jadi susah dipisahkan ya, karena ya sudah dikutip duluan masa langsung mau digebuk mau ditindak ya nggak bisa kan gitu, jadi gitu. Terus Ya, kadang juga rakyat kita ini sudah berlaku sebagai pejabat juga, the people as a act as a officer, you know. Jadi banyak hutan-hutan itu juga illegal logging by people Pak, ternyata gitu, bukan Ya, company, by corporate. Itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Saya kira bagus sekali jawaban Bu Dr. Aizat tadi. Rule or regulation in place there as we have to monitor and to encourage the law enforcement. Oke Pak, thank ya. you. Thank mungkin you Bu. sedikit Oke, oke. tambahan untuk Bapak Ya, Laponda. Silakan. Saya siap. setuju dengan pandangan Bapak. Bukan situasi itu Oh, hanya di Indonesia, tetapi di Malaysia pun ya. kita satu lagi dari segi peruntukan ataupun bajet. Bila kita Ah, nak melakukan sesuatu enforcement, kita hmm. perlukan kaki tangan Nah, yang mencukupi. ya. Dan apabila memerlukan kaki tangan Ah, yang mencukupi, kita memerlukan satu kos yang agak tinggi lah. betul. Dan lagi satu di pihak yang menceroboh, ada Hmm. pihak yang menceroboh kawasan-kawasan lahan Ya, itu, denda yang dikenakan pemerintah itu buat seperti arti kata Indonesia itu gampang dibayar itu denda yang fee yang itu kan betul, terlalu betul, murah. Jadi kalau betul. ada apa-apa pelanggaran terhadap undang-undang, hanya Ya. dibayar saja gitu. Ya, Hmm. itu saja tambahan. Terima kasih. Ya, betul sekali ya, ya. Ya. Kita saudara sepersusuan, makanya sama tindakan dan pola pikirnya. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Yanisworo ya. Izin bertanya ke Pak M. Aizat, kerusakan lahan yang paling berat, parah akibat perubahan penggunaan lahan di Malaysia, itu apa? Ya, kemudian bagaimana cara Malaysia menanggulangi? Kemudian bagaimana hasilnya? Apakah sesuai dengan ekspektasi begitu ya? Disilah mungkin Pak Aizat. Oh, saya kira ramai yang berminat dengan saya. Okey, okey. Senang saya bahasa Indonesia saya mudah difahami semua kan. Okey, terima kasih atas soalan tersebut, soalan yang baik. Izin saya menjawab berdasarkan situasi di Malaysia dan tentang sejakan. Jadi di Malaysia itu antara kerosakan lahan yang serius akibat perubahan muka tanah ialah hakisan tanah dan kejadian tanah runtuh. Terutama utamanya di kawasan tanah tinggi dan curam-curam seperti saya bentak tadi di Canberra Highland. So perubahan guna tanah daripada hutan kepada pertanian intensif dan pembangunan penempatan telah mengurangkan kestabilan. Ini pun saya sudah terangkan. So kesan lanjutnya termasuk pemendapan sedimen dalam sungai, banjir kilat serta kemerosotan kualiti air di kawasan hiliran. Jadi bagaimana cara Malaysia menanggulanginya? Dari segi dasar dan perancangan, Malaysia sebenarnya telah mempunyai pelbagai polisi dan garis panduan seperti kawalan pembangunan di Cerun. Ini telah dibukukan oleh Jabatan Pertanian. Saya sendiri bekerja di Jabatan Pertanian Malaysia. Jadi zon kawasan sensitif dan sekitar dan amalan pertanian mampan. Ini memang semua diamalkan di Malaysia. Jadi pendekatan yang digunakan merangkumi perancangan guna zon tanah dan zonasi cerun, langkah konservasi tanah dan air, pelindungan kawasan hutan dan tanah air, serta penggunaan teknologi GIS dan penderaan jauh untuk kita memantau guna tanah. Namun, cabaran utama dalam pelaksanaannya ialah seperti yang saya jawab tadi, soalan yang sebelum ini, pelaksanaan ialah penguatkuasaan yang lemah dan pemantauan yang tidak berterusan, terutama selepas kelulusan pembangunan diberikan.
Jadi bagaimana hasilnya? Adakah sesuai dengan ekspektasi? Dari segi pelaksanaannya, hasilnya boleh dikatakan sebahagian berjaya, tetapi belum sepenuhnya mencapai ekspektasi. Walaupun terdapat kesedaran dan penambahbaikan dari segi dasar, kejadian dan tanah runtuh dan banjir masih lagi berlaku hingga kini. Dan baru-baru ini ada sepasang kekasih yang mobil jatuh telah dikutuk kan, baru berlaku di Malaysia dan kedua-duanya demi ajar lah. Hmm. Jadi walaupun terdapat kesedaran dan penambahbaikan dari segi dasar, yang saya kata masih lagi berlaku kejadian tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa masalahnya bukan hanya pada kekurangan polisi. Polisi sudah mantap, tetapi lebih kepada jurang antara perancangan, penguatkuasaan dan pemantauan di lapangan. Ini saya akui memang lemah. Oleh itu, penguatkuasaannya lebih tegas, pemantauan terusan dan pendekatan penggunaan tanah yang lebih bersepadu adalah penting untuk mengurangkan risiko kerosakan lahan pada masa depan. Walaupun kita tidak boleh menyelesaikan masalah ini total secara 100%, mungkin kita akan dapat mengurangkan kejadian ini daripada berlaku pada yang akan datang lah. Semoga soalan kepada Ya, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Erni Johan dari Jepun ya. Tetapi saya ingin memberikan pertanyaan dulu kepada Mas Firdaus Fauzi ya. Eh, Begini, jadi eh, saudara akan melaksanakan riset ya untuk suatu distrik yang dia distrik yang tidak ada soil profile datanya. Ya, nah kemudian Anda akan melakukan penelitian itu ya. Untuk itu, how many samples that you will collect ya, and you know that there are the different geological or geological unit, yeah, and also different in topography and also the land use, ya. So would you please ya di sila untuk memberikan metode uh, pengambilan sampelnya dan juga ada berapa sampel yang akan saudara analisis untuk uji atau cek akurasi itu. Sila. Baik, terima kasih Prof. Nur. Terima kasih Bu Erni atas pertanyaannya. Jadi memang nanti akan saya lakukan untuk melakukan overlay di antara peta tanah, peta geologi dan peta penggunaan lahan gitu. Karena bagian pemukiman memang tidak saya ambil gitu. Jadi hanya saya ambil penggunaan lahannya itu di bagian-bagian yang lahan pertanian, kemudian lahan terbuka atau semak belukar, yang ketiga lahan hutan atau pohon tegakan gitu. Karena memang di soil grid sendiri di area-area pemukiman itu tidak ada datanya begitu. Jadi itu akan saya eliminasi pertama kali begitu. Dan sampelnya memang awalnya saya berniat untuk membuat mini pit gitu, tapi saya kurang tahu apakah diperbolehkan membuat mini pit yang sangat banyak begitu di area satu distrik gitu. Jadi saya akan mengambil dari hanya dari kedalaman 0 sampai 30 cm. Sampelnya itu per pengguna lahan ada 10. Jadi kemungkinan jika saya mengambil tiga jenis dari Mapland unit, maka saya akan mendapatkan sekitar 90 sampai 120 sampel. Begitu jika mengambil dari tiga kedalaman tanah. Gitu Bu Erni. Oke, oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini sepertinya yang terakhir ya untuk pertanyaannya, karena semoga kita tidak terlalu lama, tetapi kemudian nanti next semester ya kita uh, buat lagi gitu ya, sehingga ada sesuatu yang ingin untuk kita tambah begitu ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Erni ke Ibu Nuraziza ya. Untuk apakah orang asing atau foreigner boleh memiliki atau membeli tanah di Malaysia?
Ya, kemudian di Jepang atau di Jepun orang boleh membeli tanah di Jepang. Nah, untuk itu apakah di Malaysia itu juga ada orang asing yang atau foreigner yang membeli tanah di Jepang? Disilah. Terima kasih Prof. Ibu Erni, satu pertanyaan yang biasa ditanya oleh orang asing ya. Di bawah kanun tanah negara, pemilikan oleh warga asing adalah dibenarkan tetapi tertakluk kepada kebenaran daripada pihak pemerintah ya. Biasanya ada beberapa kategori tanah di Malaysia yang boleh dimiliki oleh oleh warga asing. Ini dinyatakan dalam Seksyen 433B di bawah Kanun Tanah Negara di mana boleh dimiliki tapi perlu mendapat kebenaran. Kalau suatu masa dahulu perlu membayar levy juga, tetapi telah dimansuhkan sebab kita juga mengadakan program seperti Malaysia Second Home untuk warga asing. Jadi warga asing boleh datang di Malaysia untuk menikmati sisa-sisa hidup mereka biasanya lah. Ya, biasanya mereka boleh memiliki tanah yang tanah di bawah yang tidak dizonkan untuk tanah reserve Melayu dan tanah lain, tapi harganya melebihi daripada 1 juta Malaysia ringgit. Dan mereka setelah kebenaran diberikan barulah mereka boleh mendaftarkan tanah tersebut sebagai hak milik berdaftar. Dan in fact mereka boleh memilikinya sehingga mereka menjualnya semula lah. Tetapi apabila ingin menjualnya semula, mereka tertakluk kepada real property gain tax ya. Tidak ada kalau kami di Malaysia, kami boleh tidak perlu bayar real property gain tax selepas 5 tahun kalau kita ingin menjualnya, tetapi warga asing tidak ada. Mereka tetap terpaksa walaupun telah memiliki tanah. Jawapan saya telah menjawab ya Ibu Erni tadi. Ya. Maaf Bu, boleh Ya. tapi boleh dijual lagi berarti ya. Boleh dijual Kalau misalnya, subject to oke. real property gain tax. Oke. Real property gain tax, cukai real Cukai ya. property gain, Oke. ya, cukai penjualan, cukai keuntungan harta Iya. tanah. Iya. Ini Bu Terima Erni ini kasih. mau beli tanah di Malaysia ini rupanya. Bukan Pak Prof, karena tertarik kan kalau di Indonesia itu Iya. tidak boleh ya memang ya, apalagi tanah, sedangkan apartemen pun kan orang asing tidak boleh beli ya, Iya. tidak boleh memiliki. Iya. Iya. Tapi saya juga mulai khawatir di Jepang kan karena sekarang ekonomi lagi tidak bagus, banyak orang Cina membeli tanah di Jepang. Saya agak khawatir nanti tanah di Jepang dikuasai oleh Chinese semua ini. Oke, baik. Ya. Tapi Iya, oke, terima baik. kasih. Oh ya, ini ada yang raise hand karena maaf, mata saya itu kan kurang ini ya. Jadi warna raise hand dengan background yang warnanya hampir sama itu nggak begitu kelihatan. Ya, disila Pak Hartoyo. Ya, untuk memberikan pertanyaan ini final ya. Ya, maaf, yang Oke. terakhir ya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Nurkolis. Komentar saja ini, makanya saya tidak ketik di chat karena saya berkomentar. Menarik sekali Prof. Nur, ini diskusi kita sesuai dengan topiknya, ada manajemennya. Nur Aisyah, saya sangat setuju bahwa law enforcement itu tidak hanya di Malaysia, di Indonesia juga. Tadi sudah Prof. Nur dan Pak Laponda sampaikan. Terus Ci Isaac. Jadi kalau kita bicara sustainable management, saya punya pengalaman kecil gitu ya. Kira 10 tahun yang lalu, jadi mirip-mirip lah di Jawa Tengah itu ada di area namanya Dieng itu Highland juga. Dan budget yang sudah digelontorkan, yang sudah implementasikan untuk soil conservation apa segala itu sudah sangat besar dan belum ada hasilnya. Lalu karena kita masuk ke konsep sustainable management itu ada konsep sosial ekonomi. Nah ini yang kadang di luar perhatian kita. Jadi law enforcement itu pasti karena aturan sudah ada tapi mereka itu ya termasuk stakeholder ya, tidak hanya people. Lalu kami masuk waktu itu ke sosial ekonomi.
Jadi kita tidak bisa melarang jangan begini, jangan begitu. Tapi kita kasih opsi, silahkan you tanam tanaman ini. Saya sebut saja tanaman karika. Karika itu spesifik endemik di Highland di Dieng itu yang sudah ditinggalkan orang karena dianggap tidak menguntungkan dan dia menaungi, mengganggu tanaman kentang gitu. Kita tidak bisa melarang, tapi kemudian kita buka pelatihan untuk mereka supaya mereka bisa mengolah sendiri. Karika itu sangat terkenal karena dia dibuat produk apa manisan dan sebagainya banyak hal. Tetapi bukan mereka yang mengerjakan di Highland. Mereka hanya raw material saja, kemudian diserahkan ke pengusaha yang ada di Wonosobo, daerah kota gitu, sehingga kadang-kadang mereka tidak berdaya karena harga juga terserah apa produsen pengolah karika itu, sehingga kami kemudian ngajari mereka dengan teknologi yang setara dengan level mereka petani itu, bahwa karika itu kalau bisa diolah sendiri di area Dieng, dia akan bisa dijual dengan harga yang lebih bagus. Jadi poinnya adalah kadang-kadang kita harus berpikir dari aspek lain ya. Yes. Jadi ini kita masuki, kalau Anda tanam ini Anda bisa dapat uang. Jadi jangan ditebangi gitu. Iya. Sehingga kalau sekarang kita naik ke Dieng, kita bisa dapat karika cup plastik itu sepanjang jalan di Dieng, Yes. tidak harus nanti di Wonosobo. Jangan lupa beli karika yang pakai botol selai Iya. itu sekarang nggak lagi. Jadi ini komentar saja. Saya Oke. kira sangat Iya. mirip Indonesia dan Malaysia khususnya untuk topik Iya. ini, dan saya menghargai sangat untuk Pak C. Aizat dan juga Bu Dr. Mel Azia sudah sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang bagus untuk kita bisa berkolaborasi untuk hal yang lebih implementatif di yang akan datang. Begitu Prof. Nur. Ini Baik. komentar saja. Boleh Ya, boleh thank you. tidak usah ditanggapi. Ya, nggak usah Terima ditanggapi ya. kasih. Ya, Assalamualaikum saya warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Partoyo, nanti bisa kita ketemu lagi di Yogyakarta karena saya sering mampir ke Yogyakarta. Oh, Nah, silakan. Ya, itulah. nah, kalau Ini kemarin itu mantri. saya ke di kawasan hutan di Wanagama, itu satu proyek yang cantik lah, Wanagama di Iya, Oh, iya, iya. iya. barangkali di Iya, Yogyakarta barangkali. Iya. iya, iya. Itu Ya, ada Dr. Anjar itu. ya. Ya, itu Nanti forestry bisa juga itu. forester juga dia. Iya, Oke, siap. Kita kontak nanti lewat iya, Prof. Nur juga bisa. iya. Sehingga nanti kita manfaatkan Iya. Nah, di sela tahun waktu. 87 waktu untuk development di Wanagama. Wanagama ya, saya sebagai soil surveyor waktu itu ya, saya masih muda. Jadi soil surveyornya begitu ya. Jadi saya masih ingat ya tentang hasilnya itu. Baik, ini aduh, ini masih ada satu lagi nih alumni dari Master of Soil Science di UPN ini ya. Ini Saudara Yudi Ardiansyah ini. Tapi ini yang terakhir ya ini ya. Karena nanti kalau terlalu lama nanti terus bosan gitu. Jadi bagaimana supaya kita Thank next you, ini Prof. ya, ya. I'm so sorry, Prof. Silahkan For my question. Ibu Nur Azizah, boleh ditanggapi sedikit sebentar saja. Ya, silakan Bu Dr. Nur Azizah. Terima kasih Prof. Pertanyaan dia saya rasa, how is the boundary between the topsoil layer and the subsoil layer determined? Ini tentang itu stratum ya. Tentang stratum saya rasa dimaksudkan. Baik, Bu. Stratum. Stratum baru saja diperkenalkan dan dimasukkan ke dalam Kanun Tanah Tenggara pada 2020. Asalnya kerana pembinaan MRT yang dilakukan di Kuala Lumpur, maka mereka merasakan perlunya ada hak milik perasingan iaitu stratum. Maka pada tahun 2020 dan seterusnya dibuatkan satu peraturan. Ada berapa cubic layer. Of course dia kena bawah lah daripada kubur, ya tak? Kubur tu ada dalam kaki kan. So mungkin cubic meter tu adalah layer yang bawah daripada tu. Itu tertakluk kepada budi bicara pihak berkuasa negeri. Mungkin ada beberapa peruntukan pengecualian untuk tidak boleh memohon beri milik di bawah kawasan-kawasan awam yang boleh mendatangkan bahaya. Itu belum lagi dikenal pasti, itu belum lagi dibuat secara mendalam ya. Setakat ni hanya cubic meter tu yang dibuatkan, terdapat di dalam peraturan.
terdapat dalam peraturan Kanun Tanah Negara 2020 tu untuk memperincikan tentang stratum. Section 92A sampai 92H adalah berkaitan dengan pemberi milikan stratum. Tapi setakat hari ini belum ada lagi persendirian ya. Section 43 membenarkan orang dan juga artificial person untuk memiliki tanah di Malaysia. Orang itu termasuklah warga asing dan termasuk juga artificial person seperti syarikat, koperasi, badan berkanun boleh menjadi tuan tanah. Jadi isu siapa yang akan mendapat hak milik di stratum masih lagi tunggu lihat. Tidak ada lagi aktiviti tersebut berjalan setakat ini sebab masing-masing negeri mungkin mereka ingin mengenakan polisi yang berkaitan untuk menjaga hak milik di bawah. Sebab stratum ni lebih terdedah kepada environmental issue. Ya, banyak masalah yang boleh berlaku sekiranya tidak dibuat dengan baik. Jadi mungkin pihak pengurusan ataupun pihak government masih lagi dalam proses untuk meneliti polisi yang berkaitan. Sekian, terima kasih. Baik, saya pikir ini jawaban yang sangat bagus ya untuk Saudara Yudi. Ini ada permintaan dari Mr. Aizat ya, itu mohon recordingnya ya. Jadi nanti kita akan syukur-syukur nanti kita buat kayak YouTube tapi atau apalah gitu ya, supaya nanti kita bisa share bersama gitu ya. Baik. Terima kasih sekali, very thanks untuk kita kasih ini kita ini foto bersama ya. Silahkan open cam ya. Silahkan open cam ya. 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 Bagi yang belum ini nggak apa-apa untuk namanya ya background Prof, ya. usul sebelum lupa, Apa? mungkin kontak setelah event hari ini kan barangkali ada yang masih pingin kontak ke siapa di UPN, ke MIT aja. Iya, oke. Jadi Misalnya tadi Pak Aizat mau ke Iya, Jogja, yang gitu, iya, tahunya kerjasama ini kunjungan. Ya nanti Pak Aizat share lecture lah iya, atau iya. apa gitu. Oke. mau makan bakso. Ah, iya, Santai, Iya, iya, santai, iya. santai. Ya ini, wah ini baru lihat ini Pak Azad ini. Wah, saya tadi belum lihat mana ini Pak Azad ini yang dari ilmu dan juga masih di UPM juga ya. Oke. Nah, kemudian Pak Inkorena mana ini? Tadi ada. Ya, semuanya jika sudah bisa kita foto bersama dan kemudian untuk apa nanti kita share ya, Bu Anjar ya untuk ininya ya apa ini isian ini tadi apa presensi ya. Nanti kita bisa share ya. Jadi bahwa kita sudah mengadakan joint seminar ya dan kemudian pesertanya siapa saja sudah mengisi semua. Bapak Ibu sudah ya, ya sehingga itu nanti Sudah, Prof. kita akan share ya supaya nanti ada nomor handphone ya, email gitu ya, itu sangat bagus untuk kita komunikasi ya. Ini juga ada dosen kita dari, oh ini Pak Inkorena ya, Pak Sukartono ini kolega kami waktu kami belajar di Jepang begitu ya. Aduh, udah lama ini. Terima kasih, Ya, Prof. dan Mohon maaf nggak bisa on cam ini. eh, Oke, oke. nggak apa-apa, nggak Terima apa-apa. kasih. Ya, nah, sudah ada fotonya. Ya, Mas Gaukan bisa open cam, Pak Kundarto, Bu Mawar, Bu Sepul.
Oke. So please, ini apa siapa Bu Anjar ya? Oke, Prof. Sila untuk di ini sudah Oke, atau satu. silakan di ini beri aba-aba. Senyum nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. 1, 2, 3. Satu kali lagi mungkin nggih. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Nanti secepatnya kami tayangkan untuk recordingnya di YouTube kami. Nanti kami kirimkan linknya juga. Ya. Silakan di closing statement ini Bu Anjar, orang-orang muda lah kita ini sudah. So please. Oke, terima kasih untuk partisipasinya semua Bapak Ibu di sini dari Indonesia, dari Malaysia, dari Jepang, dan juga ada yang dari Taiwan juga. Semoga nanti ke depannya kita bisa terus melaksanakan kegiatan ini. Mungkin tidak hanya sekali satu semester, mungkin dirutinkan ya Prof, nggih? Mungkin 2 kali, apa ya? Mungkin 2 bulan sekali mungkin ya Prof ya, biar lebih sering gitu. Itu sekian dari saya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang Waalaikumsalam. ada kegiatan lain, dipersilakan untuk leave dari Zoom meetingnya. Baik. Terima Thank kasih you, thank semua. you Terima kasih. everybody. Thank you, Prof, Semuanya. for the Ya. sharing the knowledge. Terima Thank kasih you. jemput mampir ke Malaysia. Terima Nanti kasih. saya bawa putar-putar Kuala Lumpur. Baik, 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 nanti baik. kami Kalau berkabar. Oke. Ke kontak Jogja, CIZ. Pak. Sampai ke Jogja, Pak. Aizat. Ya, Ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu. sampai ketemu. Sampai ketemu. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Foles, Ya, ya. sebelum di close, Oke, saya oke. rencana Februari sama Mbak Anjar, Nggih, rencana nggih. Februari awal mau ke Indonesia. Oh, baik, Bu. Tapi cuma sebentar sih, tanggal 4 sampai 8 ya. Kalau diminta mampir, saya mampir. Oke, Harus mampir. nanti harus mampir, Wajib, Bu. wajib Atau gini hukumnya. aja, saya itu kan tanggal 8, itu kan balik ke Jepang. Terus Nggih. lewat Jogja kan. Kalau boleh Iya. mungkin pagi ya Gosenju ke itu, terus nanti saya tapi minta tolong biar saya di drop di UPN, terus nanti setelah itu minta ada yang bisa nganter sampai bandara nggak? Soalnya Oh, barang saya bisa. Banyak yang kayak gitu bisa. ya kali ya. Jadi kita win-win solution nih ceritanya. Mampir Iya. sekalian saya nanti sorenya flight ke Singapura terus ke Jepang gitu. Iya. Kalau berapa jam kira-kira di Jogjanya supaya kita bisa ini ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan bisa ke lapangan. Tidak harus memberi kuliah juga, nggak harus. Tapi kita Kalau ke ada lapangan event. bisa nggak ya? Soalnya yang jelas kan pesawat saya itu jam 18 ya dari YA kan. Jadi ya kan itu mungkin katakanlah perjalanan 1,5 jam atau 2 jam kan. Mungkin pagi sampai jam Siang. 1 gitu Iya, kali iya. ya. Jam Iya. 1 jam berapa? Nanti saya pagi dari Boyolali. Mungkin gitu Oke. supaya sayanya juga nggak bolak-balik gitu. Iya. Kalau boleh Bisa. gitu